Jangan datang, jangan datang. Nenekmu ini sudah latihan. Aku hanya melakukan ini demi uang. Cukup bekerja sama dengan baik. Setelah selesai, aku akan membuatmu merasa luar biasa. Jangan datang, jangan datang. Masih bermain pisau? Saat aku bermain pisau, kamu masih menyusu. Kamu tidak mau mendengarkan alasan? Lepaskan aku. Bos Juan, aku salah. Jangan ganggu ketenanganmu, aku akan menggantimu dengannya. Sentuh dia lagi. Dan aku akan melumpuhkanmu. Apa kamu baik-baik saja? Apa kamu terluka? Dia memukulmu. Apa kamu berani memukulnya balik? Sangat penakut. Tamparan ini untuk menakutiku. Tamparan ini aku membalasmu. Tamparan ini. Nona tamparan ini. Nenekmu menamparmu. Apa butuh alasan? Enya, jangan pernah muncul di depanku lagi. Apa kamu tidak akan bertanya, siapa yang memerintahkan ini? Apa kamu tidak mau balas dendam? Siapa lagi kalau bukan Sushi? Karena dia sengaja mencoba menyakitiku. Aku tidak akan menunjukkan belas kasihan lagi padanya. Kali ini. Bagaimana kamu ingin aku membantumu? Sejak kapan Tuan Muda lu? Jadi begitu berhati hangat. Bagaimanapun juga, kita juga, teman yang bisa tidur bersama. Aku tidak bisa bersikap terlalu acuh tak acuh. Katakan padaku, apa rencanamu? Karena Sushi begitu peduli pada Chen Yang, maka aku akan memastikan dia tidak akan pernah mendapatkannya. Yisheng. Kenapa kamu kembali bersama Chuanzi? Kamu benar-benar kembali hidup-hidup. Anggap saja kamu beruntung kali ini. Xing Yang, seorang berandalan, sedang mengikuti saya tadi. Aku menelponmu. Tapi Xiao Zhu bilang kamu sedang mandi. Untungnya, Lu Chuang lewat dan menyelamatkanku. Chuanzi, terima kasih. Anggap saja masalah ini aku berutang budi padamu. Ini bantuan besar. Saat kamu membalasnya, jangan asal-asalan. Aku pergi. Kakak ipar, aku tahu aku salah. Aku hanya ingin mengerjaimu. Zheng yang sudah memarahiku. Jangan marah. Sushi, karena kamu mau berpura-pura, aku akan berpura-pura bersamamu sampai akhir. Yisheng, jangan anggap serius Xiao Zhe. Mulai sekarang, hal seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi. Xing Yang, aku masih sangat takut. Malam ini, maukah kamu tidur denganku? Yisheng. Kakak ipar, pria seharusnya tetap memprioritaskan karir mereka. Jika kamu terus menempel pada kakak Xiang seperti ini, tidak baik jika kakak Xiang tidak menyukaimu. Kalau begitu kalian berdua, habiskan lebih banyak waktu bersama. Kalau ada yang harus dibenci, itu kamu duluan, kan? Aku mengerti. Segera ke sana. Yisheng. Maaf, ada sesuatu yang mendesak di perusahaanku. Aku harus kembali sebentar. Jaga dirimu. Ulang tahun Bibi tinggal beberapa hari lagi. Ayo kita pilih hadiah untuk Bibi bersama. Aku akan menjemputmu besok pagi. Aku pergi dulu. Kamu pulang dan istirahat dulu. Dua hari kemudian. Xiao Yisheng, apakah kamu buta? Apa kau tidak lihat ada orang di sini? Aku benar-benar tidak melihat siapapun. Sepertinya kau bukan hanya buta. Kau juga tidak mengerti bahasa manusia. Aku peringatkan kau. Jika kau memprovokasiku lagi, kau bisa lupakan mendapatkan kolaborasi Wanlong. Zhu Manli. Grup Wanlong. Sudah jatuh begitu rendah, sampai kamu bisa membuat keputusan? Zhang Yang. Dari universitas sampai sekarang, kau belum ganti wanita. Mungkinkah kau tidak mampu? Apakah aku mampu atau tidak? Kamu tidak akan mendapat kesempatan untuk tahu. Tapi aku tahu, dokter yang melakukan operasimu pasti tidak mampu. Jangan buang waktu, ayo pergi. Merek ini semuanya edisi terbatas. Kau sama sekali tidak mampu membelinya. Kau tidak mencurinya, kan? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Sudahlah, ulang tahun Bibi sebentar lagi. Jangan bawa sial dari si pembawa sial ini. Kenapa gelang ini terlihat sangat familiar?
Biar kakak lihat siapa itu. Mungkinkah wanita hari itu adalah Yisheng? Kesabaranku padamu ada batasnya. Jangan tantang batas kesabaranku. Qiao Yisheng, aku pasti akan menghancurkanmu. Yishan, kamu sudah lama memakai gelang ini Hakalkan. Apa kamu mau aku belikan yang baru? Tidak perlu. Aku tidak sengaja kehilangan yang sebelumnya. Aku cukup bernostalgia, jadi aku membeli yang baru. Nanti kalau ibuku melihatmu, dia mungkin akan mulai mendesak kita untuk segera menikah lagi. Shenyan, apa yang kamu lakukan di sini? Tanganku tidak sengaja teriris. Aku datang untuk membeli plester. Kamu datang ke mall untuk beli plester? Kalau begitu cepatlah. Tunggu sebentar lagi. Luka ini mungkin akan sembuh sendiri. Biasanya kalau aku terluka, Shenyang yang membantuku mengobati lukaku. Bisakah kamu berhenti menempel padanya sebentar? Biarkan dia membantuku dulu. Xingyang sedang tidak senggang sekarang. Bibi baru saja menelpon. Mendesak kita untuk kembali. Membahas pernikahan. Kamu melemparkan dirimu pada Shenyang seperti ini. Apakah kamu khawatir? Tidak ada pria lain yang menginginkanmu? Kalau begitu kamu menempel pada Xingyang seperti ini. Mungkinkah kamu menyukainya? Hanya bercanda. Melihat reaksimu, sepertinya tidak mungkin. Yisheng, ibu masih menunggu kita di rumah. Kita pergi dulu. Sebenarnya, aku juga merindukan Bibi. Aku akan kembali bersamamu. Aku khawatir, itu mungkin tidak terlalu nyaman. Hari ini makan malam keluarga. Tahu, tidak pantas bagi orang luar untuk hadir. Lain kali, tidak perlu. Aku hanya bercanda. Semoga keluargamu menikmati hidangan. Ayo cepat pergi, jangan terlambat. Yisheng, kamu bekerja keras hari ini. Mendengarkan ibuku mengoceh begitu lama. Bukan apa-apa, kamu hari ini minum begitu banyak di perjamuan. Pulanglah dan istirahat lebih awal. Xingyang, kamu kenapa mengamuk? Yisheng, mari kita punya anak. Aku bukan alat bagi keluarga Sengmu untuk punya anak. Maaf Yisheng. Maaf. Jangan jelaskan. Sana cuci muka dan sadarkan diri. Aku terlalu impulsif hari ini. Aku harus menjelaskan dengan benar kepada Yisheng. Kamu cari apa? Aku tidak begitu tenang melihatmu tinggal sendirian. Bagaimana kalau aku pasang kamera untukmu? Aku sudah bersamamu selama 5 tahun. Kamu baru ingat peduli padaku sekarang. Bukankah ini sudah agak terlambat? Oh iya. Chuangzi akan bertunangan bulan depan. Ikutlah denganku ke pesta pertunangannya. Baiklah. Mengerti, jalan pelan-pelan, aku tidak akan mengantarmu keluar. Mungkinkah bajingan Suse itu lagi di balik ini?
mau membuat keributan yang lebih besar? Apa kamu mau aku panggilkan Sang Yang untukmu? Wu Chuang, apa kamu akan mati kalau tidak menggoda orang? Aku tidak akan mati jika tidak menggoda orang. Tapi aku akan mati jika tidak menyentuhmu. Bukankah seharusnya kamu sibuk dengan pesta pertunanganmu sendiri? Kenapa kamu punya waktu datang mencariku? Ini hanya aliansi pernikahan bisnis. Sebelum pertunangan, aku masih bebas. Bersembunyi dariku. Apa kamu takut Zheng Yang akan bergegas naik dari bawah? Zheng yang ada di bawah. Kamu tidak berpikir, orang yang mengikutimu belakangan ini adalah Zhu Zhe, kan? Zheng yang menguntitku. Sepertinya Zheng Yang sudah mulai mencurigaimu. Kita berdua sudah dewasa. Sebelumnya semua atas dasar suka sama suka. Mari kita akhiri saja sampai di sini. Kamu menggunakan aku, lalu membuangku begitu saja. Aku sudah bilang itu atas dasar suka sama suka. Tolong jangan ganggu aku lagi, baiklah. Tidak mungkin. Yisheng, suara apa itu? Zhang Yang, Kamu benar-benar mencuri ponselku untuk menelepon Xingyang. Kenapa kamu tidak siaran langsung? jika kamu tidak mendengarkan lagi, aku mungkin benar-benar melakukannya. Jadi, bersikap baiklah. Qiao Yisheng, aku tahu kamu di dalam. Qiao Yisheng, buka pintunya. Aku akan menanganinya. Abaikan dia. Qiao Yisheng, jika kamu ketahuan di ranjang hari ini, kita berdua akan hancur. Tidak ada yang akan hidup tenang. Sepertinya, usaha Sang Yang untuk menangkapmu hari ini bertekad untuk berhasil. Qiao Yisheng, Qiao Yisheng. Kita mau kemana sekarang? Xingyang, Ikut saja denganku, semuanya akan baik-baik saja. Dengan cara ini, tidak ada yang akan mengganggu kita. Aku tahu kamu di dalam. Cepat buka pintunya. Qiao Yisheng. Orang ini benar-benar gigil. bagaimana dia bisa menemukan jalan ke sini? Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bersembunyi. Qiao Yisheng, Qiao Yisheng. Pelacakan ponsel. Kamu sembunyi sebentar. Aku akan menghadapinya. Aku adalah pewaris keluarga Lu. Kenapa aku harus bersembunyi? Baiklah, aku mohon padamu, tahan sebentar saja. Nanti aku akan memberimu kompensasi yang bagus. Xingyang, kamu kenapa jadi gila begini? Di mana ini? Tadi jelas-jelas kamu di rumah. Kenapa kamu ke sini? Aku lupa kunciku. Jadi aku mengambil kamar di sebelah. Tapi bagaimana kamu bisa menemukan jalan ke sini? Itu tidak penting. Kamu ganti parfum. Ya, aku baru-baru ini menemukan aroma yang cocok untukku. Tidak ingin terus-menerus menggunakan yang lama? Aku tadi buru-buru mencarimu. Aku sampai berkeringat. Aku akan mandi. Aku akan menginap di sini hari ini. Apa tidak merepotkan? Bagaimana mungkin? Tapi itu kamu. Aku khawatir sesuatu akan terjadi di perusahaanmu lagi segera. Dan Susi harus melakukan perjalanan lagi. Tidak akan. Aku mandi dulu ya.
Kenapa kamu berdiri di sana? Masuk ke dalam dan tidur. Bagaimana kalau aku tidur di sini saja? Kalau begitu, bagaimana jika? Bagaimana jika Sosya datang mencarimu lagi, mengganggu istirahatmu? Baiklah, selamat malam. Ada apa? Kecewa karena Seng yang tidak tidur denganmu. Cepat tidur. Berhenti main-main. Apa yang kamu lakukan di sini? Sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan? Kenapa kamu tidak pulang semalam? Apa kamu tidur dengan Qiao Yishen? Ini rumit. Nanti aku jelaskan padamu. Katakan padaku sekarang. Tidak sekarang. Aku akan kembali dan menjelaskan padamu. Apa kamu benar-benar bisa menjelaskannya? Bisakah kamu kembali dulu? Kamu kembali dulu. Xiao She datang sepagi ini. Apakah dia datang menjemput Seng Yang untuk bekerja? Aku meninggalkan dokumenku di rumah. Meminta Xiao She untuk membantu membawanya ke sini, dan sekalian pergi kerja bersama. Tadi malam benar-benar membuatmu lelah, pindah-pindah antara sofa dan ranjang. Nanti, aku akan memastikan untuk menebusnya padamu. Zhang Yang, jangan berlama-lama. Jika kamu menunda klaim besar itu, kamu tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Aku pergi dulu. Perang tanpa asap ini benar-benar spektakuler. Kamu juga harus cepat pergi. Tadi malam adalah yang terakhir kalinya. Jangan bertemu lagi di masa depan. Qiao Yishen. Kenapa dua wajah berbeda di dalam dan di luar ranjang? Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Bagaimana jika pacarmu tahu? Bukankah rencana pernikahanmu akan hancur? Akan kukatakan sekali lagi. Aku masih lajang. Meskipun kamu lajang. Tadi malam juga yang terakhir kalinya. Terakhir kali. Selama aku tidak bilang sudah berakhir, akan selalu ada waktu berikutnya. Tugasmu hari ini adalah tetap bersamaku. Kenapa kamu harus begitu tidak masuk akal? Aku yang tidak masuk akal? Kamu tidur dengan Qiao Yishen. Aku bahkan tidak punya hak untuk marah. Aku hanya ikut bermain dengannya. Jangan datang ke sini lagi di masa depan. Aku khawatir dia sudah mulai curiga. Apa kamu khawatir? Dia mencurigai hubungan kita? Atau kamu takut aku akan merusak rencanamu? Kurasa kamu sudah jatuh cinta padanya. Kamu memukulku demi jalan ini? Jika kamu sudah selesai membuat keributan, ikut aku. Jangan mempermalukan dirimu di sini. Qiao Yishen, kamu berani merebut priaku. Maka kamu harus berani menanggung akibatnya. Xiao She, perjamuan pertunangan Chuangzi penuh dengan tamu terhormat. Kamu bersikaplah yang baik. Xin Yang. Yishen, kamu terlihat sangat cantik hari ini. Zheng Yang, pada acara sepenting hari ini, kamu membiarkan iparmu datang sendirian naik taksi? Jika orang luar melihatnya, mereka akan berpikir iparmu dicampakkan. Yishen, maaf. Aku seharusnya menjemputmu, tapi ada urusan di perusahaan. Apa? Minta maaf di depan orang luar? Ketika hanya kita berdua, aku akan menghukummu dengan benar. Baiklah, ayo pergi. Ayo kita ke sana. Apa yang ingin kamu lakukan? Minggir, anjing penghalang. Sepupu perempuan pertama yang lebih tua. Apa kamu mencariku? Sepupu perempuan kedua yang lebih tua. Kami mencarimu, kau rubah betina. Pelacur yang menggoda tunangan orang lain. Aku bertanya-tanya kenapa Siang yang terus bilang dia sibuk ketika dia mengajakmu keluar baru-baru ini. Jadi kamu menemukan pria lain. Aku ingin tahu pria mana itu. Lebih baik dari Xiang Yang.
Lu Chang pasti buta juga. Bagaimana bisa dia menyukai orang sepertimu? Pelacur pembawa sial. Kamu benar-benar tidur dengan Chuangzi? Apa mungkin kamu salah mengira aku orang lain? Berpura-pura bodoh, ya. Baiklah, aku akan membantumu mengingat. Kamu salah orang. Dia pacarku. Pergi sana, kau berani menghalangi kami. Kami akan urus kau juga. Karena kamu bilang, dia tidur dengan Lu Chuan. Kalau begitu tunjukkan buktinya. Kelinci tidak makan rumput di dekat liangnya. Kamu benar-benar bersama Chuanzi? Dia saudara baik kita. Orang di foto itu Su Manli. Aku Qiao Yisheng. Tidak apa-apa kalau biasanya kamu buta. Tapi ketika kamu memergoki seseorang, tolong buka matamu lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Ayo pergi. Jadi itu salah paham. Dilihat dari nada bicaramu, sepertinya kamu berharap aku akan selingkuh dari Xingyang. Apakah perselingkuhanku menguntungkanmu dengan cara tertentu? Kakak ipar, aku hanya bercanda. Aku percaya. Meskipun Zheng yang selingkuh, kamu, kakak ipar, tidak akan pernah selingkuh. Oh ya. Jika Zheng yang benar-benar selingkuh, apa yang akan kamu lakukan, Xu She? Jika Zheng yang benar-benar selingkuh, aku pasti akan memberitahunya. Ini adalah kesalahan terbesar yang pernah dia buat dalam hidupnya. Yisheng, dalam situasi seperti ini, aku harus bersosialisasi. Kamu tunggu di sini dengan patuh untukku. Baiklah. Xiao Zhe, kamu juga pergi menyapa para direktur. Sapa mereka. Hari ini adalah pesta pertunangannya. Bagaimana mungkin dia ada di sini? Melihat itu kamu terlihat sangat kecewa. Bukankah kamu menemani Xingyang bersosialisasi? Bagaimana kamu bisa ada di sini? Kakak ipar, aku terlalu banyak bercanda barusan. Jangan salahkan aku. Kakak ipar, kenapa kamu tidak minum? Apa kamu masih tidak mau memaafkanku? Apakah ini cukup? Aku tahu kakak ipar murah hati. Makasih, Kak ipar. Qiao Yisheng, mari kita lihat berapa lama kamu bisa sombong. Panas sekali. Kamu menabrakku. Aku akan membuatmu bersenang-senang. Tolong. Tolong. Jangan khawatir, kakak datang untuk menyelamatkanmu sekarang. Tuan Muda Lu, aku salah. Dia dibius. Tolong ampuni aku kali ini. Tuan Muda Lu, tolong beri aku satu kesempatan. Kesempatan. Aku akan memberimu kesempatan untuk memilih bagaimana kamu mati. Seseorang. Kubur dia. Lu Chuang. Cepat, tolong aku. Bukankah kamu bilang hari itu di tempatmu adalah yang terakhir kali? Apa ini sekarang? Tolong. Tolong aku sekali lagi. Aku bisa membantumu dengan penawarnya, tapi mulai sekarang. Kapan kita berakhir? Terserah padaku. Baiklah. Aku janji padamu. Kalau begitu katakan lagi. Kamu memohon padaku untuk apa? Untuk tidur denganku. Xiao Zhe, kamu lihat Yisheng? Dia bukan pacarku. Kenapa aku terus menatapnya? Halo. Apa kamu lihat gadis yang tadi beristirahat di sini? Dia sepertinya bersama. Dia tidak kabur untuk berselingkuh dengan orang lain. Kenapa kamu gagap? Bicara. Aku melihatnya dengan seorang pria. Masuk ke ruang tunggu.
Tuan muda Lu, pelan-pelan. Kenapa gelang ini terlihat sangat familiar? Qiao Heishen, kamu benar-benar terlibat dengan Lu Chuang. Lu Chuang. Xiang Yang, kamu merusak rencanaku seperti ini. Bukankah itu terlalu tidak etis? Ini ditemukan di luar pintu kamarmu. Jadi, apakah orang di bawah selimut itu Qiao Heishen? Xiao Si kita bahkan belum menikah, dan dia diganggu oleh keluarga Lumu seperti ini. Pesta pertunangan ini sebaiknya diubah menjadi pesta perpisahan. Pelacur! Sekarang kau peduli soal muka? Saat kau menggoda pria, bukankah kau sangat murahan? Tuan muda Lu, lain kali, mari bertemu di rumah. Terlalu banyak orang di sini. Pelacur, sungguh tidak tahu malu. Tuan muda Lu, selamatkan aku. Tuan muda Lu, selamatkan aku. Tuan muda Lu, kemari, kau makhluk rendahan. Hari ini aku akan pastikan kau mendapat pelajaran. Zhang Yang, sebenarnya apa yang kamu inginkan? Apakah kamu tadi bersama Heishen? Kamu datang ke sini mencari Qiao Heishen. Apakah kamu mencoba memberitahuku? Kamu bahkan bukan pacar yang memenuhi syarat. Sekretaris. Bicara. Tuan muda Lu, Tuan Xiang sedang mencari pacarnya. Apa kita butuh bantuan? Tidak perlu. Zhang yang ada di sini. Aku benar-benar tidak ingin dia melihat kamu seperti ini sekarang. Kamu pergi ke kamar lain dan tunggu aku dulu. Tapi, kenapa? Efek obatnya sudah hilang, tapi kamu masih tidak tega meninggalkanku. Tunggu aku. Setelah aku bereskan masalah ini, aku pasti akan memuaskanmu. Apa? Merasa dirugikan? jika kamu merasa dirugikan, akankah Cheo Lu memberi kompensasi? Tentu saja aku bisa. Aku akan menggantimu sekarang juga. Aku ada rapat pemasok sore ini. Aku tidak bisa membuang waktu. Kamu menuntut Green. Kalau begitu cepatlah. Jangan terlalu lama. Di mana dia? Kenapa dia belum sampai? Aku sudah menunggumu sejak lama. Sushe. Apa yang kamu lakukan di sini? Menungguku melakukan apa? Menungguku melakukan apa? Kamu mencuri orang terpenting dariku. Aku ingin kamu membayar harganya. Sushe, aku tidak mau terlibat lagi dalam urusanmu dan Xingyang. Dan jangan menyeretku ke dalamnya lagi. Aku juga tidak ingin menyeretmu ke dalamnya. Tapi Xingyang sekarang hanya punya mata untukmu. Hanya ketika kamu mati, dia bisa melihat keberadaanku lagi. Lu Chuang, selamatkan aku. Berhenti meronta. Bahkan tidak ada kamera di sini. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Qiao Heishen, tunggu sampai kamu menjadi monster jelek. Kita lihat, apakah Xiang yang akan bahkan melihatmu lagi. Lu Chuang, selamatkan aku. Heishen. Qiao Heishen. Seseorang, sampaikan perintahku. Siapapun yang bisa menangkap hidup-hidup orang yang menculik Heishen, bajingan itu, keluarga lu akan memberi hadiah besar kepada mereka. Ya. Pergi. Jika kamu berani menyentuhku, kamu pasti akan menyesalinya. Aku sangat takut. Gadis ini memang cukup murni. Ayo ambil lebih banyak foto telanjang. Pasti banyak pria yang akan menyukainya. Pasti bisa dijual dengan harga bagus. Kamu mau uang, kan? Aku punya uang. Asal kamu mau melepaskanku, aku bisa memberimu semua uang itu. Aku akan siapkan asam sulfat dan kameranya. Baiklah.
Asam sulfat, apa yang akan kamu lakukan? Asam sulfat itu untuk merusak wajahmu. Tapi sayang sekali merusak wajahmu. Ayo ambil beberapa foto dulu. Bagaimana kalau disimpan sebagai kenang-kenangan? Bajingan. Enya, lepaskan aku. Tidak berguna. Kamu bahkan tidak bisa menangani satu wanita. Cepatlah. Baiklah, bos. Bagaimana menurutmu jika Ibu Zheng Yang melihat klip video ini? Akankah dia masih mengakui kamu calon menantu ini? Ya, ekspresi itu. Benar, terus turun sedikit lagi. Berhenti, jangan sentuh aku. The film was translated and narrated by M Media. Kamu baik-baik saja. Aku akan urus ini sendiri. Apa yang akan kamu lakukan? Qiao Yisheng, kamu gila? Kamu yang gila. Zheng Yang dan aku, Qiao Yisheng, bersama secara terbuka dan jujur. Sebaliknya, kamu, mengendap-endap, tidak bisa dilihat. Aku, Qiao Yisheng, tidak pernah merugikanmu. 5 tahun persahabatan dan dendam teman sekelas ini sudah lunas. Jika kamu berani membuat masalah lagi, aku tidak akan memberimu ampun. Enya. Kakak, ampuni nyawaku. Kami salah. Itu dia yang memaksa kami melakukan ini. Kakak, beri kami kesempatan. Aku benar-benar dipaksa. Beri aku kesempatan. Jangan biarkan mereka mati terlalu mudah. Ya. Ayo pulang. Yisheng. Yisheng. Ada apa, Yisheng? Apa yang kau lakukan padanya? Zheng Yang, aku peringatkan kamu sekali lagi. Mulai sekarang, kamu tidak lagi punya hak untuk mencampuri urusan Yisheng. Aku bertanya padamu apa sebenarnya yang terjadi. Zheng Yang, apa kamu tidak tahu orang macan apa Zuse itu? Jika dia berani menyakiti Yisheng lagi di masa depan, aku bahkan tidak akan membiarkanmu lolos. Dia lagi. Kamu lelah? Apakah kamu ingin istirahat sedikit lebih lama? Aku sudah istirahat 3 hari. Kalau aku terus istirahat, aku akan jadi orang tidak berguna. Itu sempurna. Aku paling jago memelihara orang tidak berguna. Yisheng. Bukankah aku bilang, aku tidak mau kamu muncul lagi di depanku? Tuan muda Lu, kamu marah? Aku belum setuju, kan? Aku hanya bilang akan mempertimbangkannya. Qiao Yisheng. Bagaimana kamu bisa begitu pelupa? Kamu barusan hampir menunjukkan kata-kata, aku setuju di seluruh wajahmu. Tapi Bibi benar-benar baik padaku. Sebagai junior, sudah sepantasnya aku menjenguknya. Apakah ini rumah Qiao Yisheng? Boleh saya tahu Anda siapa? Namaku Yi Jingxi. Orang yang sedang kamu pegang ini adalah tunanganku. Ayo keluar untuk bicara. Tidak ada orang luar di sini. Apa yang tidak bisa dikatakan di sini? Kalian berdua bicara saja. Aku mau keluar cari udara segar. Masalah merayu tunangan orang lain ini bukanlah sesuatu yang baru saja kamu mulai lakukan. Kenapa kamu lari? Jingxi. Jaga ucapanmu. Perjamuan pertunangan sudah dibatalkan. Tidak ada hubungan di antara kita. Kamu pikir kamu bisa mengandalkan dirimu sendiri saja untuk membatalkan aliansi antara keluarga Yi dan Lu? Lu Chang, kamu terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri, bukan? Apa yang kamu inginkan? Aku ingin kau menikah denganku. Nona Yer, apa kamu tidak terlalu meninggikan dirimu sendiri? Aku, Lu Chuan, tidak akan pernah menikahimu seumur hidupku. Kamu pikir, kamu bisa menggunakan Jumanli sebagai perisai? Sampai kapan?
Biar ku beritahu. Hanya dengan satu kata dariku. Wanita yang membuat keributan di pesta pertunanganmu ini akan mati dengan cara yang sangat mengenaskan. Biar ku katakan padamu, aku Lucuan, aku tidak mudah diintimidasi. Aku bersumpah, jika kamu berani menyentuhnya, aku akan membuatmu membayar harga yang sama. Sejak aku kecil, selama itu aku, Yi Jingxi, apa yang kuincar? Tidak ada yang mustahil. Tunggu saja dan lihat. Mati dengan kematian yang sangat buruk. Seberapa buruk itu? Jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Bukannya aku takut. Aku hanya ingin tahu. Kematian seburuk apa yang bisa kudapatkan? Sepertinya kali ini, aku perlu berterima kasih dengan layak kepada Nona Yer. Jika dia tidak membuat keributan ini, aku tidak akan tahu. Kamu sudah mengakui bersamaku. Kalau begitu pergi ucapkan terima kasih padanya dengan layak. Sebaiknya kau menikahinya. Kamu tidak bisa mendorongku menjauh, tidak mungkin. Aku tidak tahu. Berapa hari lagi sisa umurku ini? Yisheng, bisakah kau mengabulkan satu permintaan bibi? Sebelum aku meninggal, langsungkan pernikahanmu. Sudah. Kau tidak setuju? Apa jeng yang membuatmu marah? Aku akan memberinya pelajaran untukmu. Ibu, kau baik-baik saja? Ibu, kau baik-baik saja? Ibu, aku dan Yisheng sudah membicarakan pernikahan. Jangan khawatir. Yisheng, benarkah itu? Kenapa aku harus berbohong padamu? Awalnya, kami ingin memberimu kejutan. Kau terlalu tidak sabar. Aku hanya takut ketinggalan. Menantu yang begitu luar biasa. Ibu, jangan khawatir. Yisheng pasti akan menjadi menantu keluarga Sheng kita. Shen Yan, kenapa kamu berbohong padaku? Omong kosong apa yang kau katakan? Aku akan jelaskan nanti. Kita kembali dulu. Bibi, Shen yang bilang kamu sakit. Aku sangat khawatir. Melihat warna kulitmu sekarang, kamu terlihat lebih baik daripada sebelum sakit. Bahkan lebih cantik. Dasar perayu, dasar nakal. Bibi, sebaiknya Bibi istirahat yang baik. Aku pergi sekarang. Baiklah, kalau begitu cepat kembali dan istirahat. Datanglah menemuiku saat ada waktu. Ibu, aku akan mengantar Yisheng keluar. Bibi, aku juga akan mengantar Yisheng keluar. Yisheng. Xingyang, apa kau akan berhenti? Aku tidak tertarik dengan urusanmu. Bukankah kamu bilang kamu sangat membenci Shen Yan? Kenapa kamu masih datang mengganggu Bibi? Akulah yang meminta Yisheng datang menemui ibuku. Bukankah kamu dan Lucuan sudah tinggal bersama? Dia benar-benar setuju membiarkanmu datang menemui ibu mantan pacarmu? Bukankah kau bilang kau pindah ke tempat Xiao Yao? Kau bersama Lucuan selama ini. Aku pindah dengan siapa? Apa hubungannya denganmu? Urus saja urusanmu sendiri. Qiao Yisheng, kau meremehkan hubunganku dengan Xiao Zhe? Lalu apa kau dan Lucuan? Bukankah kau juga simpanan sekarang? Shen Qiang, tidak semua orang sepertimu. Kotor dan menjijikkan. Aku minta maaf. Aku. Zhen Yang. Lupakan Qiao Yisheng. Mulai sekarang, hanya kita berdua. Aku akan merawat Bibi dengan baik. Bersama. Jangan pernah muncul lagi di depan ibuku. Apa maksudmu? Kamu sangat menginginkan ini untuk menikahi Jalang itu. Jika kau tidak bersikeras memprovokasikannya, bagaimana mungkin kita bisa berada dalam situasi ini sekarang? Aku butuh waktu untuk menenangkan diri. Zhen Yang, kamu mencoba mencampakkanku dengan cara ini? Tidak mungkin. Qiao Yisheng, pergilah ke neraka.
Sialan. Kamu baik-baik saja. Kamu terluka. Aneh sekali. Mobil tadi sepertinya akan menabrakku. Bukan sepertinya. Mobil itu datang langsung ke arahmu. Apa kamu melihat nomor platnya? Aku terlalu takut. Aku tidak melihat apapun dengan jelas. Aku akan melindungimu dengan baik. Untuk melindungi keselamatanmu. Untuk sekarang, kamu tidak boleh pergi dari pandanganku. Kamu harus melaporkan semuanya padaku. Mengerti? Melaporkan semuanya. Lalu, apa aku juga harus melaporkan kalau mandi atau ke toilet? Kamu tidak perlu melaporkan saat mandi, karena kita bisa melakukannya bersama. Aku tahu kau tidak serius. Caramu tadi malam, bahkan lebih tidak sopan dariku. Jangan bicara omong kosong. Salah orang. Kenapa kau mencengkeraamku? Lepaskan aku. Kenapa kau membawaku ke sini? Siapa dia? Kamu akan segera tahu. Nona Ye, Anda datang mencari saya tepat setelah kita berpisah? Kabar baik apa yang membawa Anda ke sini? Aku di sini untuk memberimu uang. Sungguh sopan. Yi Jingxi. Kau mempermainkanku, ya? Sejak kamu punya pikiran untuk mengancamku, kamu seharusnya sudah menduga. Hari ini akan datang. Uang ini bisa masuk neraka dan menikmatinya di sana. Kenapa kamu sudah takut? Saya bahkan lebih yakin sekarang. Saya percaya Nona Ye pasti akan bisa menyingkirkan Qiao Weisheng. Aku memberimu hadiah. Cara menggunakannya. Aku tidak perlu mengajarimu, kan? Nona Ye, jangan khawatir. Kali ini, Qiao Weisheng pasti tidak akan lolos. Kamu mau kemana? Xing yang menelepon dan berkata, ibunya bersikeras ingin bertemu denganku. Situasinya sangat berbahaya sekarang. Aku akan pergi menemuinya. Apa kau tidak takut Zheng Yang menggunakan ini sebagai alasan untuk menjebakmu bertemu dengannya? Xing yang bukan pria baik, tapi dia anak yang baik. The film Dia was tidak akan menggunakan translated ibunya and untuk narrated membohongiku. by M Media. Berpakaian begitu rapi untuk mengunjungi orang sakit. Aku bahkan berpikir, kau akan kembali menjalin hubungan dengan mantan pacarmu. Apa sebenarnya maksudmu? Lipstik ini tidak terlihat bagus. Aku akan membantumu menghapusnya. Lu cuang. Kau. Rasanya enak. Haruskah kita melanjutkan? Bibi, tolong jangan keras kepala lagi lain kali. Jika Bibi melakukan ini lagi, Xing Yang dan aku akan sedih. Aku takut. Ibu Shandia. Tidak melihatmu. Ibu, jangan bicara omong kosong. Ibu pasti akan berumur panjang. Ibu masih perlu membantu aku dan Yisheng mengurus anak-anak. Baiklah, baiklah, baiklah. Ibu pasti akan hidup dengan baik. Untuk membantumu membesarkan anak. Mari kita mulai. Soal pernikahan, bagaimana persiapannya? Di mana kau memilih tempatnya? Apakah semua tamu sudah diberitahu? Bibi, tugas Bibi saat ini adalah menjaga kesehatan Bibi dengan baik. Ya, Ibu, soal pernikahan. Serahkan saja padaku dan Yisheng. Ibu tidak perlu khawatir. Dasar bocah. Kalau begitu kau harus lebih berusaha sendiri. Jika menantuku yang luar biasa ini direbut orang, aku tidak akan memaafkanmu. Ibu, jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan siapapun merebut Yisheng. Bibi, aku ada urusan lain, jadi aku pergi dulu. Aku akan datang menemuimu lagi dalam beberapa hari. Baiklah. Kak Wu,
Seseorang meninggalkan surat untukmu. Saya bawakan untukmu. Suratku? Ya, Terima kasih, dokter. Sheng Yang. Qiao Heishen. Apa kau puas sekarang? Siapa yang mengambil ini? Berhenti berpura-pura bingung di sini. Foto-foto ini, bukankah itu Kak yang sengaja membiarkan ibuku melihatnya? Sheng Yang, tenang sedikit. Jika aku ingin, Bibi tahu tentang ini. Mengapa aku harus bersusah payah, berpura-pura denganmu? Tuan Sheng. Tuan Sheng. Bagaimana keadaan ibuku? Kondisi orang tua itu tidak baik. Saya khawatir bahkan pergi ke rumah sakit. Tidak ada kesempatan untuk menyelamatkannya. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Dokter, tolong pikirkan cara lain. Ibuku pasti akan selamat. Aku mohon padamu, tolong selamatkan dia. Kami akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkannya. Aku mohon padamu, kau harus menyelamatkannya. Baiklah. Kenapa banyak sekali darah? Kau terluka. Bukan milikku, ini milik Bibi. Baguslah, kalau begitu. Sheng Yang, Bibi masih dalam kondisi kritis. Berhentilah gila. Tentang The foto-foto film was itu, translated dia yang menyuruh and orang melakukannya. narrated by Dia M. melakukannya Media. untuk memisahkan kita. Dia hampir membunuh ibuku. Kau sedang tidak stabil secara emosional sekarang. Aku tidak akan berdebat denganmu. Apapun itu, mari kita bicara setelah dia melewati masa kritis. Berhenti berpura-pura jadi orang baik di depanku. Kalau bukan karenamu, bagaimana ibuku bisa berakhir seperti ini? Hari ini, aku harus memberimu pelajaran. Sheng Yang. Apa kau sudah tenang? Qiao Heishen. Sebaiknya kau berdoa ibuku baik-baik saja. Dokter, bagaimana keadaan ibuku? Saya minta maaf. Kami sudah melakukan yang terbaik. Ibuku belum keluar. Kau mau kemana? Cepat kembali dan selamatkan dia. Cepat pergi, selamatkan dia. Cepat kembali dan selamatkan dia. Cepat kembali dan selamatkan dia. Tenanglah Sheng Yang. Pergi sana. Dokter. Aku bisa memberimu banyak sekali uang. Aku mohon. Ibuku tidak boleh mati. Selamatkan dia. Selamatkan dia, aku mohon. Tolong selamatkan dia. Saya minta maaf. Siapa yang mau mendengar kau minta maaf? Apakah kau sengaja mengulur waktu? Apakah seseorang menyuapmu untuk mencelakai ibuku? Sheng Yang. Pergilah ucapkan selamat tinggal terakhirmu. Ibu. Uang di dalamnya cukup untuk membayar biaya rumah sakit putri Anda yang tertunggak. Apa yang Anda butuhkan saya lakukan? Besok tunggu di depan pintu Shenyang. Ketika Anda melihat orang ini keluar, pukul dia. Ini bisnis mematikan. Saya tidak akan melakukannya. Kalau begitu hidup putri Anda bukan hidup. Akankah Anda benar-benar membayar operasi putri saya? Asal Anda mendengarkan saya, bukan hanya biaya operasi. Uang untuk kuliah putri Anda, saya juga bisa sediakan. Sepakat. Saya tidak ingin ada kebocoran, karena Anda menyebabkan orang lain menyelidiki masalah ini, dan menemukan itu terkait dengan saya. Jadi, Anda dan putri Anda hanya satu yang bisa hidup. Selanjutnya, seberapa besar Jeng yang akan membenci Qiao Yisheng? Itu tergantung bagaimana kamu menanganinya. Kali ini, saya ingin mereka putus total.
Makanlah. Jangan sampai kau kelelahan total. Biarkan aku sendiri sebentar. Sekarang hanya aku yang di sini bersamamu dalam kesedihanmu. Bibi baru saja pergi, dan Qiao Yishen serta Lu Chuang sudah bertunangan. Siapa yang memberitahumu itu? Semua media melaporkannya. Kau dengar Qiao Yishen juga hamil. Dulu saat kalian berdua belum putus, dia sudah terlibat dengan Lu Chuan. Wajar kalau dia hamil. Saya kasihan pada Bibi. Bibi dulu sangat ingin melihat kalian berdua menikah. Saya harap roh Bibi di surga bisa melihatnya apa adanya. Apakah Sushi menyewa seseorang untuk mengambil foto-foto itu? Paparazzi mengambilnya, tapi dia sudah mati. Mati. Jadi saat ini tidak ada bukti untuk membuktikan bahwa foto-foto itu terkait dengan Sushi. Kita perlu terus menyelidiki. Aku tahu kau lelah. Ayo pulang dan aku akan membuatkanmu sesuatu yang enak untuk dimakan. Ini untuk Seng Yang, kan? Qiao Yishen, apa kau benar-benar tidak menantang batas kesabaranku? Siapa sangka dia adalah putra tunggal Bibi. Dia sedang tidak dalam kondisi baik sekarang. Tunggu sampai dia merasa lebih baik. Aku janji, aku hanya akan membuatnya untukmu makan. Lalu apa untungnya bagiku? The film was translated and narrated by M Media. Yishen, kita sudah menikah. Kita akan bersama seumur hidup ini. Lihat, asalkan kita melompat dari sini, tidak akan ada yang pernah memisahkan kita lagi. Maka aku bisa bersama ibuku selamanya. Kematian Bibi. Kita semua sangat sedih karenanya. Tapi masalah foto-foto itu tidak ada hubungannya denganku dan Lu Chuang. Bahkan jika aku mati, aku harus mencari tahu kebenarannya, agar Bibi bisa beristirahat dengan tenang. Aku sudah lama menganggap Bibi sebagai keluarga. Bagaimana mungkin aku menggunakan cara keji seperti itu untuk menyakitinya? Xing Yang, percayalah padaku. Mari kita cari tahu kebenarannya bersama, baik? Yishen, Jangan mendekat. Zhang Yang, jangan gegabah. Sudah ada petunjuk tentang masalah foto itu. Bisakah kita bicara di tempat lain? Aku tidak bermaksud jahat. Aku hanya ingin mencari tahu kebenarannya dan mendapatkan keadilan untuk Bibi. Qiao Yishen, kamu selingkuh dari Xiang Yang. Kamu membunuh Bibi. Sekarang kamu masih mencoba menipunya, membuatnya bersekongkol dengan kalian berdua pembunuh. Diam. Kau yang seharusnya diam. Kalau bukan, karena kalian berdua main-main, ibuku tidak akan mati sama sekali. Zhang Yang, aku janji. Aku pasti akan mencari tahu siapa di balik ini, dan membuat mereka membayar nyawa ibumu. Percayalah padaku. Lu Chuang, hentikan perkelahian anjing makan anjing ini. Itu karena anjing-anjing ini yang menggigit dan membunuh Bibi. Jika kau bicara satu kata lagi, aku akan memastikan kau tidak akan pernah bisa bicara lagi seumur hidupmu. Yishen, ibuku selalu ingin melihatmu mengenakan gaun pengantin. Ayo kita temui dia. The film was translated and narrated by M Kau baik-baik Media. saja. Aku baik-baik saja. Apa ada yang terluka? Kenapa kau menyelamatkanku? Menyelamatkan hidupmu. Membalas budi Bibi karena memperlakukanku seperti anak perempuannya dan kebaikan perhatiannya. Peranku dalam berakting bersamamu untuk menipu Bibi juga salah. Jadi, apakah kau setuju atau tidak? Aku pasti akan mencari tahu kebenarannya dan mendapatkan keadilan untuk Bibi. Qiao Yishen, bagaimana dengan Bibi? Kertas tidak bisa membungkus api. Akor rubah akan selalu terlihat. Ketika aku menemukan dalangnya, aku pasti akan membuatnya menebus dosa kepada Bibi dengan benar. Aku tidak tahan melihat pakaian ini lagi. Pergilah ganti baju.
Bibi, aku tidak tahu mengapa kau memiliki permusuhan yang begitu besar terhadapku. Tapi aku dan Lu Chuang bersama atas kemauan sendiri. Tidak ada yang namanya rayuan. Kau masih mencari alasan? Bukankah kau baru saja mengincar status keluarga kami? Aku beritahu kau. Satu-satunya yang bisa menjadi menantu keluarga kami adalah Xiaoxi. Selama aku ada di sini, kau bisa lupakan saja untuk pernah melangkahkan kaki melewati pintu keluarga Lu. Aku juga tidak akan karena wanita sepertimu yang begitu tidak terhormat memutus hubungan dengan putraku. Keluarga kami punya banyak uang. Kami bisa menahanmu. Biarkan saja kamu seperti anjing. Tapi kamu harus ingat. Kamu hanyalah seekor anjing. Kamu tidak bisa bercita-cita menjadi manusia. Mengerti? Seseorang datang. Nyonya, kami semua sudah siap. Di mana Lu Chuang? Aku ingin bertemu Lu Chuang. Lu Chang. Aku sudah mengusirnya pagi-pagi sekali. Jangan harap dia datang menyelamatkanmu. Jejalkan itu. Lepaskan aku. Apa ini? Ini adalah obat pencegah kehamilan. Selama kamu meminumnya, kamu bisa lupakan tentang hamil lagi selamanya. Kamu tidak akan pernah menggunakan kehamilan untuk mengancam keluarga Lu kami lagi. Jejalkan itu padanya. Nah, kamu, apakah kamu akan menentangku? Ibu, aku akan menangani masalah keluarga Ye. Kamu, Tapi Hisen adalah orangku. Tolong jangan sentuh dia lagi. Lu Chang. Aku bisa mengabaikannya sementara. Tapi kamu tidak bisa berjudi dengan keluarga Lu kita. Berjudi. Malam ini, kamu harus pergi bersamaku ke keluarga Ye untuk meminta maaf. Aku tidak bisa melibatkan Lu Chuang lagi. Nyonya Yel. Nona Yel. Masalah pesta pertunangan itu adalah kecerobohanku. Mohon maafkan aku. Ibu Yelisi. Besan, putraku. Disesatkan oleh wanita keji itu. Dia sudah sadar sekarang. Selama Xiaoxi menikah ke sini, kami pasti akan menggantinya 2 kali lipat. The film was translated and narrated by Keluarga M kami telah Media. menjadi bahan tertawaan seluruh kota Hai karena tuan muda Lu. Dan kamu meminta maaf kepada kami. Dengan sikap seperti ini, Kalau begitu, Nyonya Yel. Bagaimana Anda ingin saya melanjutkan? berlutut. Sepertinya keluarga Lu tidak tulus dalam permintaan maaf mereka. Kami tidak perlu melanjutkan pembicaraan. Ibu, sandiwaramu sudah cukup. Berhentilah bercanda. Jika kamu terus bercanda seperti ini, Lu Chang dan Bibi akan ketakutan. Bagaimana kerjasama antara kedua keluarga kita bisa berlanjut? Ibu, duduklah. Bibi, Lu Chang, silakan duduk juga. Lu Chang. Ibuku berlidah tajam tapi berhati lembut. Dia hanya marah karena kamu disesatkan oleh wanita rendahan itu. Jangan dimasukkan ke hati. Rendahan kau. Besan, Xiaoxi memang menderita ketidakadilan selama dia bersama kami. Selama kedua anak ini bertunangan kembali, keluarga Lu kami bersedia melepaskan 5% saham lagi. Ibu, Ini menunjukkan sedikit ketulusan. Namun, keluarga kami tidak kekurangan saham-saham itu. Mengenai Xiaoxi, apakah dia bersedia bertunangan kembali? Kami tidak akan memaksanya. Xiaoxi, apakah kamu bersedia? Aku tidak bersedia. Xiaoxi, kita akan menjadi keluarga.
Kondisi apa yang kamu miliki? Katakan saja. Kami pasti akan memuaskanmu. Aku ingin langsung mengadakan pernikahan. Apa katamu? Apa yang terjadi di pesta pertunangan akhirnya membuatku kehilangan muka. Di depan orang luar. Aku ingin Lu Chang mengadakan konferensi pers sebelum pernikahan untuk meminta maaf secara publik kepadaku dan mengklarifikasi hubungannya dengan wanita itu. Baiklah. Tentang konferensi pers, aku yang akan mengurusnya. Besan. Kita berdua perlu membahas masalah hantaran pertunangan. Kalau begitu, ayo pergi. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa Nona Ye akan bertindak sejauh mengorbankan kebahagiaannya sendiri. Hanya untuk membuatku meminta maaf. Apa yang ada sekarang yang membuatku lebih bahagia daripada mendapatkanmu? Baiklah, waktu hampir habis. Kamu harus bersiap dengan baik. Ingat, permintaan maafnya harus tulus. Halo, Tuan Muda Lu, selain pergi ke rumah Seng yang hari ini, Zhu Jie tidak ada tindakan lain. apa? Kami sudah menemukan bukti bahwa Zhu Xie pergi ke rumah sakit untuk memberi Bibi Wu foto-foto itu. Baik, aku akan segera ke sana. Apakah Zhu Ji melewatkan beberapa petunjuk? Benar-benar tidak berguna, hanya pandai mengacaukan segalanya. Lihat betapa kurusnya kamu akhir-akhir ini. Aku membelikanmu beberapa tonik. Xiao Jie, jangan mencariku lagi. Ini makanan kesukaanmu. Apa kau tidak mengerti bahasa manusia? Tidak ada apa-apa lagi di antara kita. Bisakah kau berhenti menggangguku? Apa yang kamu punya untuk mengatakan itu padaku? Demi kamu, aku melakukan semua yang seharusnya dan tidak seharusnya kulakukan. Aku melakukan semuanya, dan sekarang kamu ingin memutuskan hubungan denganku? Zheng Yang, jangan pernah berpikir untuk menyingkirkanku seumur hidup ini. Apakah kau yang memberikan foto-foto itu pada ibuku? Bicara. Apakah kematian ibuku ada hubungannya denganmu? Tentu saja tidak. Mengapa aku akan menyakiti Bibi? Itu Qiao Yisheng, dia menabur perselisihan. Dia ingin merusak hubungan kita. Jika aku tahu, kau mengutak-atik masalah tentang masalah ibuku, kita akan bertarung sampai mati. Zheng Yang, Nona Sulung Ye. Besok pukul 10 pagi, tempat lama, masalah mendesak. Mengenai foto-foto itu, apakah kamu melewatkan petunjuk apapun? tidak mungkin. Aku sangat hati-hati di setiap langkah. Aku tidak akan meninggalkan jejak apapun. Lu Chang sudah mengawasimu. Jauhi Qiao Yisheng akhir-akhir ini. Jika karena ketidakmampuanmu, rencanaku terganggu. Kamu tahu caraku. Nona Ye, jangan khawatir. Aku tahu apa yang kulakukan. Kamu mau kemana? Aku sudah memikirkannya. Jika aku tinggal di sini, aku hanya akan menyebabkanmu lebih banyak masalah.
Aku harus kembali. Duduk dan ceritakan pelan-pelan. Dengarkan baik-baik. Kamu berada di sini bersamaku. Tidak pernah menjadi masalah. Ada apa? The film was translated and Apa yang terjadi? narrated by Untuk persyaratan, jika aku senang, aku akan melemparkanmu makanan. Jika aku tidak senang, kamu bahkan tidak akan melihat matahari besok. Seperti yang diharapkan dari putri tertua keluarga Yi, cukup kejam. Tapi bagaimana jika aku punya bukti kejahatanmu di tanganku? Kamu mengancamku? Aku hanya ingin kabur dari kota Hai dengan lancar. Jika kau bisa membantuku kabur dengan sukses, aku akan segera menghancurkan semua bukti kejahatan itu. Aku selalu hanya percaya pada mulut orang mati. Seseorang. Kau tidak berpikir, bukan, bahwa aku datang menemuimu tanpa persiapan apapun? Jika aku tidak kembali dengan selamat malam ini, besok bukti kejahatanmu akan muncul di berita utama kota Hai. Tidak, tidak. Itu berita utama nasional. Baik, aku berjanji padamu. Kapan kamu ingin pergi? Setelah aku menyelesaikan satu hal terakhir, aku akan menghubungimu sendiri. Pelacur, kelemahanmu ada di tanganku. Apa kau masih berani bersikap sombong padaku? Ikuti mereka. Aku ingin dia mati. Ya. Shoshi, belum terlambat untuk menyerahkan diri sekarang. Menyerahkan diri? Apa salahku? Aku hanya menghukum mereka yang menyakitiku. Aku bertindak membela diri. Tidak ada yang menyakitimu. Kau hanya terlalu banyak berpikir. Ini semua karena kalian. Kalian semua adalah batu sandungan di jalan hubunganku dengan Shenyang. Kalian semua pantas mati. Foto itu. Benarkah kau yang memberikannya pada Bibi? Jadi kenapa kalau begitu? Orang tua bangka itu seharusnya sudah mati sejak lama. Jika bukan karena dia, Xiang yang tidak akan harus berpura-pura denganmu begitu lama. Dan tidak akan mengubah kepalsuan menjadi kenyataan. Bajingan. Jika kau punya nyali, lepaskan aku. Aku akan melawanku sampai mati. Ini dia. Bukti yang selama ini kau cari. Apa kau benar-benar tidak mau melihatnya? Sayang sekali kau tidak akan pernah melihatnya seumur hidup ini. Haruskah aku menggunakan satu tebasan? Jatuhkan. Sampai kehabisan darah. Putus asa. Putus asa. Keputusasaan. Orang sepertimu akan masuk neraka. Jetty. Hanya ini kemampuanmu? Kau mengikutiku? Apa kau tidak takut aku akan membunuhmu untuk membungkammu? Aku akan mengunggah buktinya The online. film was translated and narrated by M Media. Bukti yang kau sebutkan ada di sini, kan? Bahkan jika kau menemukan buktinya, kau pasti tidak tahu kata sandinya. Aku lupa memberitahumu. Brankas yang kau buka, diinvestasikan oleh keluarga kami. Itu semua milikku. Tidak heran Lu Chuan tidak menyukaimu. Seorang wanita dengan hati seberacun dirimu. Siapa yang berani menikahimu? Kau mencari mati. Apa? Kau takut?
Apa yang akan kau lakukan? Jangan khawatir. Hutangmu dan Lu Juang kepadaku. Aku belum membayarnya kepadamu. Aku tidak akan membiarkanmu mati untuk saat ini. Bawa dia pergi. Jangan main-main, cepatlah. Tuan Muda Lu. Ada berita tentang Yishen. Tidak. Nona Ye ada di sini. Apa yang dia lakukan di sini? Aku akan datang. Tentu saja aku ingin memberitahumu keberadaan Qiao Yisheng. Kaulah yang menculik Yishen. Aku tidak membela si bodoh Chu Jie itu menanggung kesalahan. Tapi Qiao Yisheng memang ada di tanganku. Tepatnya, aku menyelamatkannya. Orang itu diculik oleh Zhu Xi. Di mana dia? Kau ingin bertemu Chu Jie? Ini tidak mudah. Karena dia sudah mati. Masih di tangannya. Aku tidak boleh membuatnya kesal. Bicara. Apa yang kamu ingin aku lakukan, baru aku akan melepaskan Yishen. Kau sepertinya lupa. Sebelum pernikahan kita, kau harus mengadakan konferensi pers, meminta maaf kepadaku. Aku berjanji padamu. Lepaskan dia. Tuan Lu, kenapa kau lupa? Satu hal penting lainnya, yaitu kau akan menikah denganku. Bagaimana? Sekarang kau tiba-tiba merasa Qiao Yisheng ada di hatimu. Tiba-tiba tidak begitu penting lagi. Baik, aku akan mengadakan pernikahan denganmu, tapi kamu harus melepaskannya dulu. Orang terakhir yang bernegosiasi denganku adalah Chu Jie. Dia sudah mati. Kau tidak akan berharap. Terakhir terlihat adalah jasad Qiao Yisheng. Lebih baik dilakukan hari ini daripada menunggu besok. Siang ini, kau adakan konferensi pers, meminta maaf kepadaku. Tuan Lu, saya menantikannya. Seseorang. Tuan Muda Lu. Semua mata-mata terbaik. Kirim mereka semua untuk mengikuti Ye Jingxi. Jika kita ketahuan, tidak ada ruang gerak. Maka ikan akan mati dan jala akan robek. Pertunjukan akan segera dimulai. Tidakkah kau ingin menontonnya bersama? Ye Jingxi, aku tidak punya waktu memainkan konspirasi ini denganmu. Tolong lepaskan aku. Kau adalah orang pertama yang bisa mengambil dariku. Wanita yang mencuri barang. Qiao Yisheng, bagaimana bisa aku membiarkanmu pergi begitu saja? Pasti kau. Bermainlah denganku dengan baik. Aku dan Lu Juang, kami saling mencintai dan tidak perlu berkelahi. Menarik. Kalau begitu aku tidak bisa membiarkanmu pergi. Aku akan membiarkanmu melihat Lu Chang yang berbagi perasaanmu. Bagaimana keadaannya? Meminta maaf kepadaku, memohon padaku untuk menikahinya. Apa yang kau katakan? Tunggu. Siaran langsung akan segera dimulai. Ye Jingxi, apa yang ingin kau lakukan? Bukankah kau membenciku? Kau bisa menyiksaku sesukamu. Jangan libatkan Lu Juang. Ye Jingxi, cepat kembali. Apa yang sedang kau lakukan? Jangan takut. Nona Muda memberi instruksi sebelum dia menyelesaikan urusannya. Aku tidak akan tidur denganmu. Jadi aku hanya akan menyentuhmu. Tunggu sebentar. Aku punya cara. Cara apa? Sesuatu seperti ini. Kau tidak bicara, aku tidak bicara. Bagaimana Ye Jingxi bisa tahu? Itu masuk akal. Kalau begitu, mari kita mainkan sesuatu yang lebih seru. Tunggu. Ada apa sekarang? Lihat aku. Aku kotor dan bau. Bagaimana kalau begini? Kau lepaskan ikatanku. Aku akan mandi. Lalu kita bisa bersenang-senang sungguhan. Lihat aku seperti ini. Aku tidak bisa mengalahkanmu dalam pertarungan. Dan aku tidak bisa lari darimu. Apa yang perlu kau khawatirkan? Jika kau takut maka lupakan saja. Baiklah. Aku akan menjaga pintu. Cepatlah. Baiklah.
Kakak, kau harus sabar dan menungguku. Cepatlah. Lu Chuang, cepat angkat teleponnya. Tuan Muda Lu, konferensi pers akan segera dimulai. Cepat angkat teleponnya, cepat angkat teleponnya. Cepat mandi. Jangan membuatku menunggu terlalu lama. Kakak, aku hampir selesai. Halo, ini siapa? Lu Chuang, ini aku. Isen. Kamu di mana? Aku tidak tahu di mana aku berada. Lu Chuang, Apakah ada orang di sebelahmu? Apa kau siap? itu orang yang dikirim Ye Jingxi untuk mengawasiku. Yesing, jangan takut. Aku pasti akan menyelamatkanmu. Aku akan segera menyuruh seseorang. Lacak nomor telepon ini. Cepat keluar. Isen. Tuan Muda Lu, para reporter sudah ada di sini. Jika kau tidak, Segera bantu aku melacak nomor telepon ini. berhenti di situ. Berhenti di situ. Lari. Bukankah kau sangat pandai berlari? Kakak, lepaskan aku. Aku bisa memberimu uang sebanyak yang kau mau. Kau bicara tentang uang denganku sekarang? Yang paling kubenci adalah wanita yang menipu perasaanku. Jangan bergerak. Maaf, aku terlambat. Kupikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kamu terluka. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Ini hanya luka luar. Yang terpenting sekarang adalah ini. Apa ini? Bukti pembunuhan dan penutupan yang dilakukan Ye Jingxi. Ini adalah cadangan sushi. Itu disembunyikan. Sebuah kesempatan telah datang. Di mana Lu Chang? Belum siap. Sekretaris Tuan Lu berkata, Tuan Lu sedang bersiap. Draft pidato hari ini. Tidak berguna. Butuh waktu lama hanya untuk mengingat draft pidato. Pergi dan desak dia lagi. Ya, Nona Ye, Tuan Muda Lu masih belum tiba. Apakah dia meninggalkanmu lagi? Mengenai 2 kali kaburnya Tuan Muda Lu, apa yang ingin kamu katakan? Siapa bilang aku kabur? Aku hanya pergi menyiapkan hadiah besar untuk semua orang. Hadiah besar yang kau siapkan, sebaiknya memuaskanku. Kalau tidak, aku akan membuatmu bahkan tidak bisa melihat jasad Qiao Yisheng. Kau bahkan tidak bisa melihat. Semuanya. Kalian harus perhatikan baik-baik hadiah besar ini. Siapapun yang berani menyebarkan kejadian hari ini, di luar, akan mati tanpa tempat pemakaman. Orang-orangmu sudah dikendalikan. Juga, keluarga Ye saat ini seharusnya juga sudah disegel. Omong kosong. Di kota Hai. Berdasarkan pengaruh kami. Siapa yang berani menyentuh keluarga Ye kami? Membungkam saksi hanyalah pelanggaran hukum keluarga Ye-mu. Puncak gunung es. Di sini, ada juga keluarga Ye-mu yang memanipulasi pasar saham, jual beli paksa, dan bukti akuisisi yang jahat. Nona Ye, apakah Anda ingin melihatnya satu persatu? Nona Ye, mohon kerjasama dengan penyelidikan kami. Lepaskan aku. Aku belum melanggar hukum. Kenapa kau menangkapku? Lu Chang, tunggu saja.
Aku akan membuat keluarga Lumu tidak akan pernah bangkit lagi. Lepaskan aku. Kemarilah. Tanganku tidak patah. Lakukan sendiri. Apakah kamu lupa apa yang dokter katakan padamu? Kamu sedang hamil The film sekarang. was translated and Kamu perlu istirahat narrated dengan by baik dan M. jangan Media. ganggu janin. Mengerti? Dokter menyuruhku istirahat, tapi tidak bilang aku harus jadi orang tidak berguna. Aku sudah membuat janji. Kita akan pergi mengurus akta nikah besok pagi. Tapi bagaimana dengan ibumu? Kamu menikah denganku, bukan ibuku. Jadi, kamu hanya perlu peduli pada perasaanku. Itu sudah cukup. Ibu. Jika ibu ingin bertemu denganku, aku bisa pulang menemui ibu kapan saja. Tapi bisakah ibu tidak selalu datang ke sini tanpa pemberitahuan? Aku mencarinya. Ibu, Mencariku. Bukti untuk menjatuhkan keluarga Y. Kamu menemukannya, kan? Ya. Kamu hamil. Bibi. Kau bisa menghukumku atau memarahiku, tapi anak itu tidak bersalah. Aku pasti akan, karena kamu mengandung anak keluarga Lukami. Kamu harus mengikuti aturan keluarga Lukami. ibu. Mulai besok, setiap makanan dan kehidupan sehari-harimu akan ditangani oleh orang khusus. Cucuku. Jika terjadi sesuatu padanya, aku akan meminta pertanggungjawabanmu. Lu Chuang. Apa yang Bibi katakan tadi? Apa maksudnya? Gadis bodoh. Itu artinya dia sudah merestuimu. Dia sudah mengakui bahwa kamu adalah menantu keluarga Lukami. Bagus sekali.